Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat, bertemu lagi dalam topik Waspada JIS. Sumbu jadi pemantik darurat sipil oleh saya Fitri Hadi Suhemi. Menganalisa mendalam, komprehensif dan kritis. Masih ingatkan dengan kerusuhan Mei tahun 1998, kerusuhan yang banyak menelan nyawa sekitar 5.000 orang tewas tidak berdosa. Lahirnya gelombang gerakan reformasi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga terjadi kerusuhan pada 13-15 Mei tahun 1998 yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan dan gelombang gerakan reformasi yang mengakibatkan pada tanggal 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI. Peresmian JIS sukses digelar. Grand Launching Jakarta International Stadium, JIS, yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Apalagi Grand Launching ini bertaraf internasional, sehingga banyak momentum positif yang dapat diambil dari perhelatan ini. Acara Grand Launching JIS ini dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti hiburan musik hingga pertandingan sepak bola. Grand Launching JIS turut diselenggarakan pertandingan persahabatan antara Persija dan Chonburi FC klub Liga 1 dari Thailand. Setelah peresmian stadion yang megah tersebut, dapat dikatakan JIS sepi dari perhatian apalagi publikasi. Otoritas sepak bola enggan menggunakan stadion megah di Jakarta tersebut. Berita tentang JIS tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk bak guntur atau halilintar meledak menggelegar di siang bolong. 3 menteri langsung turun tangan. Bahkan kepala daerah atau gubernur yang tidak pernah dipilih oleh rakyatnya berusaha menjadi ikut penentu. Riuh rendah, cetar membahana dikatakan, JIS tidak standar FIFA. Rumput akan diganti. Sampai akan dilakukan audit pada proyek pembangunannya dan jangan-jangan akan dibawa ke ranah politik. JIS yang semula dibuat senyap, diacukan terpaksa digunakan karena GBK pada tanggal yang sama akan digunakan untuk konser Coldplay, grup band asal Inggris yang terkenal mendukung LGBT. Tanggapan publik pada hiruk-pikuknya JIS beragam. Para pendukung Anies Rashid Baswedan dalam pencapresan pada pemilu 2024 menganggap kegaduhan JIS sama dengan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat sebelumnya, antara lain yang menyangkut Formula E dalam rangka penjegalan Anies sebagai calon presiden. Pada kasus JIS dipersalahkan diantaranya masalah rumput. Terasa aneh ada menteri atau PSSI mengatakan rumput JIS tidak standar FIFA. Mereka mempublikasikan bahwa aset mereka sendiri tidak memenuhi standar. Seharusnya mereka akan mengatakan semua stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia telah memenuhi standar FIFA dan dipersilakan FIFA untuk mengadakan pemeriksaan. Kenyataannya FIFA baru melakukan pemeriksaan terhadap stadion-stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U17 tersebut pada Minggu tanggal 20 Juli. Dari pemeriksaan FIFA ini, tentunya kita berharap JIS telah memenuhi standar, atau perlu penyempurnaan yang tidak berarti, sehingga negeri ini tidak perlu keluar uang banyak untuk perhelatan tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah FIFA mendapat laporan dari pakar rumput PSSI sehingga FIFA merekomendasikan rumput JIS diganti. Bagi FIFA rencana renovasi JIS seperti apapun, termasuk, bila diruntuhkan, lalu dibangun kembali, itu sepenuhnya urusan Indonesia.
Kegaduhan yang terjadi pada JIS tidak terlepas dari unsur politik, terkait Pilpres yang diduga untuk meruntuhkan reputasi Anies, atau menjegal Anies, sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dukungan publik semakin membesar. Ini terlihat dari begitu antusiasnya rakyat mendatangi tempat yang dikunjungi Anies, walau tidak dimeriahkan dengan panggung hiburan macam-macam, apalagi dengan iming-iming pembagian sembako. Anies ingin ibadah sholat Jumat pun, masjidnya menjadi ramai dikunjungi oleh jemaah yang biasanya tidak sholat di masjid itu. Lalu apa tujuan dari kegaduhan demi kegaduhan itu diciptakan, bila hasilnya justru membuat Anies semakin populer, dan apa pula hubungannya dengan kerusuhan Mei tahun 1998? Sesuai teori kebijakan publik, atau proses pengambilan keputusan, harus ditentukan dulu apa tujuan dari keputusan itu diambil dan resiko yang akan terjadi, serta bagaimana mitigasinya terhadap resiko tersebut. Kegaduhan-kegaduhan dan permasalahan yang terjadi di negeri ini sudah amat banyak. Negeri ini memang tidak sedang baik-baik saja. Terjadi ketimpangan dan rekayasa pada penegakan hukum serta pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian isu presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan penundaan pemilu melalui keputusan pengadilan negeri. Kemudian kegaduhan lain, pembegalan terhadap Partai Demokrat, serta penekanan terhadap Partai Nasdem yang mendukung Anies dan menggoyang Airlangga Hartanto dari kursi Ketua Golkar, akibat mulai condong mendukung Anies, serta upaya lain dalam rangka menjegal Anies, dapat menimbulkan resiko kemarahan rakyat. Respon rakyat atas kegaduhan kondisi negeri ini beragam. Kini suara people power mulai terdengar di mana-mana. Ibarat bola salju yang terus menggelinding, membuatnya semakin membesar. Bahkan para pakar hukum mengatakan Jokowi telah melanggar konstitusi, sehingga layak dilakukan pemakzulan. Pemakzulan Presiden Jokowi juga disuarakan oleh 100 tokoh nasional dan daerah, yang disampaikan berupa petisi ke MPR RI pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Situasi yang semakin panas ini, bila rakyat terus disuguhi kegaduhan-kegaduhan penjegalan calon presiden, dan kemungkinan, tidak pemilu atau tunda pemilu tahun 2024, dapat memicu terulangnya sejarah Mei tahun 1998. Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. Apabila supremasi hukum dikesampingkan dan dijadikan alat politik, memunculkan kemarahan rakyat karena sudah tidak percaya lagi pada aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketetapan MPR tahun 1998 memerintahkan kepada pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum. Pemberantasan KKN tidak berjalan, seperti penanganan kasus besar skandal 349 triliun, kasus BTS yang tidak dibuka secara tuntas dan kasus dugaan korupsi Ahok yang berjalan di tempat. Penegakan hukum cenderung untuk melanggengkan kekuasaan dan menyandera partai politik. Harus ada jaminan bagi partai-partai politik untuk bebas berdemokrasi. Demokrasi adalah kompetisi yang setara. Tidak boleh ada calon yang diperlakukan tidak setara. Ada calon presiden yang diendor dengan luar biasa, tapi ada calon lainnya yang diupayakan tidak dapat menjadi calon presiden. Kondisi ini bila terus dilakukan akan menimbulkan kegaduhan demi menjegal salah satu calon presiden, maka bukan hal yang mustahil bila akan terjadi kemarahan rakyat, yang berujung kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei tahun 1998.
Persoalannya adalah, apakah memang kegaduhan ini sengaja diciptakan agar terjadi pengulangan sejarah kerusuhan sosial seperti Mei tahun 1998? Agar ada jalan untuk diterapkannya darurat sipil yang bertujuan untuk penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode yang sudah didengungkan sejak satu tahun yang lalu? Jawabannya tentu bukan pada rumput yang bergoyangkan. Mari amankan pemilu 2024, pastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan benar. Sahabat, demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan mengucap wabillahi wal taufik, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.